Allah itu maha baik, maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Makanya harta korupsi nggak bisa dipakai bangun masjid. Harta korupsi jangan dipakai untuk sedekah, jangan dipakai zakat. Nggak ada zakat dari harta korupsi. Ingat itu, pasti nggak akan berkah. Nah, ini diganti nih, begitu hijrah, hilang, kehormatan hilang, harta hilang, cercaan mulai datang. Nah, mungkin juga begitu. Anda mungkin ingin meninggalkan perbuatan yang kotor walaupun hartanya banyak. Dari judi, harta banyak. Narkoba, ya, terasa hartanya banyak, tapi nggak berkah. Dan hidup Anda pun nggak akan enak. Demi Allah saya katakan nggak akan enak. Minimal Anda selalu gelisah. Karena beban dalam kehidupan itu dibawa-bawa. Dan Anda nggak sadar, ke mimpi, ke tidur di bawah, ke kantor di bawah. Sampai kapan Anda menutupi diri dengan topeng kepalsuan, topeng kemaksiatan itu? Apa nggak capek dengan beban semua itu? Tinggalkan. Walaupun mungkin, ini nih tekanannya mungkin ada. Tapi ingat, janji Allah itu pasti. Mungkin Anda begitu mau hijrah, Anda tinggalkan ini, begitu ke masjid, sendal hilang, sepatu hilang, handphone hilang, coba dicek, mungkin ada yang kurang bagus, nanti yang Allah akan ganti. Ini janjinya begitu kok, janjinya begitu. Sampai di sini secara singkatnya ya, seperti pernah saya terangkan, Anda bisa lacak kembali dalam tayangan-tayangan kami, ya kan? Beliau praktekkan ilmunya, tadinya jadi penyalur kambing terus sampai kemudian bertambah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi kaya dan kebangetan kayanya. Sini. Ini poinnya. Di tahap pertama, teori al-muharramnya pakai dulu, tinggalkan yang maksiatnya. Tinggalkan dulu. Jadi kalau kita sudah lepas skatnya, nih, kita lepaskan skatnya, buka. Walaupun tidak mudah, untuk take off itu butuh tenaga. Jadi kalau yang haram-haram sudah keluar, ya, untuk mengeluarkan kan butuh tenaga. Kadang-kadang berkorban segala hal, ya, setelah berubah. Yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin berubah itu bukan memberikan harta dulu, bukan dunia dulu, dunia terlalu kecil. Yang diberikan oleh Allah ketenangan dulu. Karena itu kalau orang hijrahnya benar, ingat ya, sekali lagi, hijrah itu bukan ikut paham tertentu. Ya, bukan kalau ngaji tertentu paham ini berarti hijrah, tidak. Hijrah itu merubah diri lebih dekat dengan Allah. Anda bisa belajar dengan ustadz manapun sepanjang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Tapi kalau Anda belajar jadi pandai membenci orang, pandai mengata-ngatai orang, itu bukan hijrah namanya. Ya, itu bertransformasi aja. Dari satu sisi nampak seperti soleh, tapi banyak salah juga. Ya, kita lupakan itu. Tutup, pindah untuk mendekat kepada Allah. Itu hijrah yang sesungguhnya. Jadi begitu Anda merasa lebih dekat dengan Allah, nanti ada ketenangan. Itu pasti yang pertama itu ketenangan. Terus mulai enak, sholat mulai enak, tambah sunnah. Ya, terus sekarang tambah puasa, terus mulai suka dengan baca Quran. Itu nggak bisa dibeli dengan apapun, mahal itu, mahal. Nanti kalau sudah seperti itu, sudah baik, mudah bagi Allah menitipkan segala hal termasuk harta. Karena harta itu kalau dipegang oleh orang baik pasti berkah. Tinggal passion Anda aja mau milih apa setelah itu. Mau jadi kaya lagi, lebih kaya dari itu bisa, dan Anda sudah amanah sekarang, sudah baik. Ya. Nah, kadang-kadang itu ada orang yang baik dengan cukup, itu nggak Allah kasih untuk naik level ke kaya. Kenapa? Supaya tidak hilang kebaikannya. Ada yang begitu. Kayaknya gagal, mau ini gagal, promosi jabatan nggak jadi, kok orang-orang lain aja gitu. Ya, ada yang karirnya di militer, kadang-kadang karirnya di, ya misalnya BUMN atau perusahaan, atau di swasta, atau dan sebagainya. Kok nggak naik-naik ya? Yang lain kok kawan saya sudah naik, pangkatnya sudah ini, saya masih di sini aja. Boleh jadi. Anda itu sedang baik nih. Kalau dinaikkan cepat, nanti Anda hidup di lingkungan yang baru, pergaulan baru, ini terkontaminasi lagi. Ini dibikin baik dulu, setelah kuat kebaikannya, baru naik tuh. Karena dengan kebaikan itu, Anda bisa membuat kebijakan-kebijakan terbaik. Itu poinnya. Indah kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi, itu caranya. Al-Muharram gunakan teorinya. Bukan dulu dengan keyakinan kita, ya, terus rasakan kita akan wafat. Itu dulu awalnya. Kita akan pulang. Semua harta dikumpulkan itu dengan cara yang tidak benar, menjauhkan dari Allah itu, pada akhirnya akan ditinggalkan. Dan kita akan berhadapan dengan Allah. Apa sanggup berhadapan dalam keadaan dengan penuh lumuran dosa menghitam pada diri kita, dan kita merasakan akan pulang. Yang kedua, jadi beban buat keturunan. Apa tega Anda? Ya, maaf sekali. Anda akan sangat marah jika anak cucu Anda disakiti oleh orang lain. Anda marah. Lantas kenapa Anda tidak gelisah dan marah pada diri Anda ketika Anda menyakiti anak cucu keturunan sendiri? Anda itu kalau korupsi, Anda sedang menyakiti keluarga Anda. Anda kalau mencuri, Anda sedang menyakiti keluarga Anda.
Dan anak-anak Anda itu bisa berkeluarga dengan yang lain lagi, itu bisa mengotori yang lain. Anda tega menjerumuskan mereka pada keburukan. Masa perbuatan Anda harus ditanggung oleh orang lain penderitaannya? Kan tidak adil, itu tidak fair.